Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Bertemu dengan saya kembali, Zulkarnain, di mata kuliah IT Governance. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada chapter yang keempat, pertemuan yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang Service Strategy Processes. Oke, di pertemuan sebelumnya ya, kita telah mempelajari beberapa topik di antaranya IT Governance Concept, di mana kita lebih banyak ya berdiskusi tentang leadership ya dari seorang IT, dari departemen IT, kemudian bagaimana setup organization antara IT dengan bisnis, kemudian juga kita berdiskusi tentang bagaimana IT memahami bisnis proses ya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada bisnis. Jadi kalau saya ngomong bisnis ini, tentunya yang dimaksud adalah perusahaan. Oke, selanjutnya juga kita berdiskusi tentang service management best practice ya, di mana saat ini ya IT itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam operasional bisnis, sehingga pelayanan IT ini ya harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan value kepada bisnis. Kemudian service strategy principle ya, kita memahami guidance dan rule apa saja terkait dengan pembuatan strategi, dan pada hari ini ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proses dari IT service strategi. Oke, service strategi proses. Di sini kita akan berdiskusi tentang series of process ya, to create the IT service strategy. Jadi proses-prosesnya ini harus dilalui secara benar tentunya ya. Mulai dari mungkin tahapan dalam pendefinisian ya, kemudian tahapan execution, monitoring ya, sampai kepada tahapan ke maintenance ya. Jadi strategi ini dibuat tentunya untuk memberikan direction ya kita kepada tim IT, kemudian juga memberikan fokus ya pada tim IT apa harus dikerjakan, dan bagaimana memanfaatkan juga value yang ada pada IT ya, agar ya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Oke, bicara tentang direction ya, mungkin kita lebih menggunakan istilah vision ya. Jadi membangun strategi itu ya, salah satu poin pentingnya adalah kita harus mempunyai vision ya. Vision ini memberikan kita direction, kemana kita mau kemana sih ya, apa yang kita capai. Itu vision tentunya visionnya itu harus align ya, sejalan dengan business vision. Kemudian mission ya. Mission ini mengarahkan kita untuk lebih apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai vision tersebut, atau fokus apa yang akan kita lakukan ya, terkait dengan departemen IT untuk mendukung bisnis ya. Dan value ya, value ini define behavior ya, perilaku seperti apa yang kita miliki ya, yang tentunya bermanfaat ya, dapat menambah nilai ya, sehingga apa yang menjadi fokus kita itu dapat mudah dijalankan. Oke, selanjutnya kalau kita bicara vision ya, vision itu statement describe the future ya. Jadi vision ini menggambarkan kita ini mau jadi apa sih ke depan, kita mau ngapain ya, kita mau jadi apa ya. Jadi vision ini harus memberikan inspire ya, inspirasi. Kemudian dengan create excitement ya, kesenangan ya, kemudian memberikan juga motivasi ya. Jadi memberikan power motivasi kepada tim IT ya, sehingga tim IT bekerja dengan semangat ya, dan at the end ya, hasil kerja mereka itu tentunya bisa dinikmati oleh bisnis, oleh customernya. Oke, mission ini provide fokus ya, jadi apa yang harus dilakukan ya, untuk siapa dan mengapa kita melakukan ini ya. Jadi
Jadi dengan mission inilah ya, kita bisa membuat semacam, kita akan apa, memprioritaskan ya, eh, pekerjaan-pekerjaan sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi visi kita. Oke, nah berbicara tentang strategi ya, itu tentunya strategi IT itu mempunyai korelasi yang erat dengan strategi bisnis. Nah, bisnis untuk menjalankan operation itu juga memerlukan strategi tentunya ya. Dan setelah bisa membuat strategi, tentunya bagaimana taktiknya ya, untuk menjalankan strategi tersebut ya, sampai kepada apa yang dilakukan itu menjadi suatu kegiatan operasional bagi bisnis. Nah, sama seperti IT juga dalam pembuatan strategi itu flow-nya mengikuti flow bisnis ya. Jadi ada IT strategi, IT tactic, dan IT service operation. Oke, kita lihat apa sih yang ada di dalam bisnis strategi itu. Di dalam bisnis strategi itu kita pertama harus memahami ya, vision and mission ya dari bisnis itu sendiri ya. Jadi dari apa, fokus, kita mau ke arah kemana, directionnya apa, kemudian fokusnya apa, kemudian apa yang menjadi tujuan kita ya, bagaimana kita bisa mengachieve ya, capai apa yang ditujukan kita ya, kemudian prioritas kita itu apa. Nah, strategi ya. Oke, nah strategi ini selanjutnya adalah bagaimana apa, menjalankan agar strategi ini bisa kita lakukan ya. Kemudian apa yang diperlukan ya untuk menjalankan strategi tersebut ya. Resource apa saja? Kalau kita bicara tentang resource, tentunya banyak ya, cakupan sangat luas. Apakah itu resource, people, manpowernya, berapa banyak manpower yang diperlukan, kemudian terkait dengan teknologi apa yang diperlukan ya. Jadi bisa mulai dari people-nya, bisa dari misalnya equipment-nya apa saja yang diperlukan ya, kemudian teknologinya seperti apa ya, dan seterusnya. Nah, dengan harapan tentunya kalau kita sudah menyiapkan resource tersebut, kita bisa melakukan, mengeksekusi strategi dengan mudah. Selanjutnya adalah, nah setelah kita mengetahui taktik-taktik yang apa aja yang harus diperlukan, nah sekarang saatnya untuk mengeksekusi apa yang menjadi strategi perusahaan ya. Ibu deliver produk, deliver service, generate revenue ya, manage supplier dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya apa, guidance terkait dengan pembuatan bisnis strategi dan bisnis operation. Terus bagaimana kita melihat IT sendiri ya dalam menyikapi bisnis strategi tersebut. Oke, kita lihat di sini ya, di IT sendiri dalam membangun IT strategi, kita pertama harus memahami apa yang menjadi what business outcome must be support ya. Kemudian what any service will be offered to support this objective ya. Jadi pelayanan seperti apa sih ya yang bisa kita tawarkan ke bisnis sehingga bisnis bisa dapat mampu meraih apa yang menjadi tujuan bisnis ya. Kita juga memahami dan juga memahami siapa sih customer IT itu, customer internal maupun customer eksternalnya. Kemudian teknologinya seperti apa, arsitekturnya, model seperti bagaimana ya. Kemudian apakah ada apa, dan kita memerlukan IT organisasi seperti apa ya untuk mendukung bisnis strategi. Dan taktiknya ini lebih kepada di dalam memberikan IT services itu di sana seperti apa ya, kemudian bagaimana kita mendeploy resources ya, kemudian kompetensi yang capability seperti apa saja yang harus dimiliki ya oleh tim IT untuk mendukung IT strategi tersebut ya. Kemudian kita juga melihat area mana yang harus kita perbaiki ya. Oke.
Selanjutnya adalah setelah kita memahami taktik yang harus dilakukan ya, selanjutnya adalah bagaimana mendeliver, ya, mengeksekusi ya dari apa-apa yang sudah kita sebutkan di IT Tactic for Service tadi. Oke, jadi di situ ada deliver IT service. Sebenarnya apa sih yang mau di deliver ya? Kemudian manage performer. Nah, manage performer ini penting. Performance performance dalam artian misalnya kita punya server ya, itu utilization-nya seperti apa ya? Apakah utilization-nya misalnya harus harus misalnya harus di bawah 70% ya. Kalau lebih dari 70%, maka harus dipikirkan bagaimana untuk untuk menambah resource baru ya, agar server jangan sampai overutilization ya, dapat menyebabkan terjadinya hang ya. Kemudian manage incident ya. Insiden ini bermacam-macam tentunya ya. Insiden ini pasti akan dialami oleh setiap perusahaan lah ya, insiden ya. Meskipun kita sudah berusaha untuk mencegahnya ya, itu tidak ada salahnya juga kita menyiapkan tata kelola terkait dengan manajemen insiden ini. Ngomong insiden, ya insiden itu bermacam-macam. Ada insiden yang sifatnya kritikal yang harus disegerakan dalam mencari penyelesaiannya. Ada juga insiden yang bersifat misalnya medium ya, atau insiden yang bersifatnya low ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan. Tentunya kategori ini bermanfaat untuk kita menyiapkan resources kita, untuk menyiapkan arsitektur kita ya, seperti apa pelayanan yang kita berikan kepada bisnis. Kalau misalnya yang kritikal, udah kita berpikir bagaimana pelayanan ini ya didukung oleh orang-orang yang standby, misal 24 jam, terkait dengan infrastrukturnya, apakah infrastruktur punya dukungan model cluster, punya dukungan misalnya backup yang bagus ya. Kemudian bagaimana agar terjadi insiden tidak terlalu mengganggu kegiatan bisnis ya. Tentunya banyak cara yang harus dilakukan, dan ini terkait dengan cost juga ya, semakin tentunya untuk hal-hal untuk area-area kritikal tentunya kita akan melakukan investasi yang lebih ya, agar ketika terjadi insiden tersebut itu bisa mengurangi risiko yang timbul kepada bisnis. Oke. Dalam menyusun strategi itu juga pasti tidak lari dari yang namanya menyusun target ya. Nah, kalau menyusun target ini kita akan menggunakan tool SMART ya, SMART tool ya. Apa itu SMART tool? SMART tool ini adalah dalam menyusun target itu harus spesifik. Jadi objektif itu harus clear harus clearly state ya. Kemudian measurable ya. Jadi kita harus target ini harus bisa di-measure. Misalnya in term of measurement day-nya, measurement cost-nya ya. Kapan proyek mulai, kapan proyek selesai ya. Kemudian achievable, jadi target yang dibuat itu masih rasio lah ya. Jadi tidak membuat proyek terlalu rendah ya, atau terlalu tinggi hingga sulit untuk dicapainya. Jadi yang ini bikin yang tentunya yang achievable lah, yang bahkan ada perusahaan juga yang mengistilahkan ini adalah ambitious ya, target yang di atas achievable sedikit. Kemudian dalam target juga itu harus relevan dengan topik ya, yang diperlukan atau dengan hal-hal yang diperlukan saat itu. Oke, kemudian time bound ya. Jadi target juga harus ada kapan mulainya, kapan selesainya ya. Jadi tidak bisa target itu open gitu ya. Harus ada timeline-nya lah ya, itu. Oke, let's move to the next. Nah, jadi selanjutnya adalah terakhir, ketika membuat strategy plan, yang paling penting itu adalah harus ada executive summary. Kemudian juga penting bagi kita untuk mengetahui orang-orang yang misalnya yang memberikan approval ya, untuk memberikan authorization ya,
terhadap rencana kita ya. Kemudian juga strategi harus berisikan tentang background ya. Kita harus paham dong ya, apa yang terjadi sebenarnya di perusahaan, apa yang diinginkan perusahaan. Dan selanjutnya dari informasi ini ya kita bisa dalam strategi plan juga harus bersihkan tentang vision, mission, value statement dan milestone ya dari IT department. Jadi IT department itu harus benar-benar punya vision, punya mission, punya milestone ya untuk mendukung kegiatan bisnis. Baik teman-teman semuanya ya, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye.